Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih diberi kesempatan umur dan dikarenai hal yang baik. Nah, teman-teman, hari ini saya berada di forum atau rumah Walhi. Nah, langsung saja mari kita perkenalkan materi di samping saya. Dipersilakan. Nah, perkenalkan, saya Selamat Riyadi, bisa dipanggil Mehmet. Saya sehari-hari di Walhi sebagai kepala departemen riset dan keterlibatan rakyat. Nah, baik, ini Kak, seputar Walhi ini kan, adakah yang bisa diceritakan sedikit tentang Walhi ini Kak? Nah, jadi Walhi ini adalah organisasi yang tumbuh dan bergerak di bidang advokasi dan lingkungan hidup dan HAM. Dia juga merupakan organisasi terbesar dan tertua. Kalau tahun ini itu umurnya sudah memasuki 44 tahun. Iya, jadi memang organisasi yang tua dan besar. Nah, Walhi ini ada di semua provinsi di Indonesia, dan di Walhi Sulsel sendiri, kami sendiri adalah Walhi Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya Kak, ini saya mau pertanyakan, adakah impian Walhi yang belum terlaksana atau belum tercapai dalam mewujudkan lingkungan yang baik? Ya. Nah, beberapa hal yang belum kami capai misalnya memang adalah soal kesadaran masyarakat dan juga pemerintah terkait soal bagaimana pentingnya melindungi lingkungan hidup. Kenapa itu penting? Karena saat ini kan kondisi lingkungan hidup itu semakin terdegradasi dengan kalau mau kita cari indikatornya itu nilai atau angka kejadian bencana di Sulawesi Selatan itu tiap tahunnya semakin meningkat. Dari tahun 2015 saja itu Sulsel itu hanya mengalami 46 angka kejadian bencana. Itu 2015 ya. 2014. Nah, masuk ke 2024 artinya 10 tahun saja itu mengalami 357. Jadi ada berapa kali lompatan itu dari 46 ke 357 kejadian bencana. Ini memang menandakan bahwa lingkungan hidup di Sulsel ini sekarang sudah sangat kritis. Bisa dilihat dari berbagai aspek, misalnya kawasan hutan yang banyak yang deforestasi akibat perkebunan skala besar, pembangunan dan juga pertambangan. Nah, makanya kesadaran itu penting hadir untuk bagaimana kemudian agar pemerintah ini bisa tidak mengorbankan aspek lingkungan hidup hanya karena persoalan ekonomi atau ekonomi. Ya. Selanjutnya Kak, ini pertanyaannya, pernahkah Walhi melibatkan generasi mendatang dalam praktik hidup bersih dan terbarukan? Nah, itu ada kami secara terstruktur itu ada kami lakukan yang namanya sekolah lingkungan hidup. Itu diisi oleh anak-anak muda. Jadi siapa saja yang mau gabung itu bisa ikut. Namanya sekolah lingkungan hidup. Nah, selain itu kami juga biasa melibatkan anak-anak muda untuk terlibat aktif dalam kampanye-kampanye soal gaya hidup sehat, yang baru dibarukan juga bisa. Ini Kak, pertanyaan terakhir ke saya, ketika Walhi membawa isu tentang lingkungan, pernahkah pemerintah menolak atau tidak mau bekerja sama dengan Walhi itu sendiri? Iya, ini bahkan dikira
Bahkan ada beberapa orang yang menggiring ya opini bahwa kami itu anti pemerintah, anti pembangunan. Padahal sebenarnya tidak sama sekali ya, karena kami justru dalam melakukan advokasi itu pasti menggunakan regulasi atau aturan yang dimiliki oleh negara. Misal, dalam setiap proyek pembangunan yang skala besar itu memerlukan namanya IMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ya. Cuma dalam beberapa kasus yang kami temui, hampir semua pemrakarsa atau perusahaan itu menyusun AMDAL-nya tidak bermakna. Bermaknanya ini adalah dalam salah satu poin AMDAL itu kan namanya diskusi atau konsultasi publik. Jadi konsultasi publik yang biasanya dilakukan oleh perusahaan itu tidak melibatkan masyarakat yang betul-betul akan terdampak. Mereka yang melibatkan tokoh-tokoh misalnya untuk masyarakat, kepala desa kalau di desa, gitu. Tapi petani dan orang-orang perempuan dan orang-orang yang terdampak itu tidak dilibatkan. Makanya itu yang kami bilang tidak bermakna. Itu yang kami selalu ingatkan ke pemerintah dan agar mengevaluasi hal-hal tersebut. Nah, meskipun ada beberapa yang tidak diterima ya oleh pemerintah dan saran-saran kami. Dan biasanya itu kalau saran-saran itu saran-saran skala besar, apalagi pertambangan. Biasanya pemerintah kurang responsif ya terkait isu itu. Saya tidak tahu apakah ada jaringan yang besar ya, dengan pemerintah seperti apa. Tapi pada kenyataannya dalam konteks pertambangan, lokasi tambang itu rata-rata pemerintah itu berpihaknya ke perusahaan dan ke masyarakat. Tapi kalau dalam konteks yang lain, misalnya soal sampah, air bersih, itu biasanya pemerintah terima bersama. Dan bahkan kami pernah diundang untuk dalam rapat kerja, beberapa rapat kerja tahunan yang diadakan oleh wali kota Makassar itu. Jadi dalam beberapa aspek saja sebenarnya pemerintah jarang juga mendengar kami, khususnya ya soal gas tambang. Kalau isu-isu yang lain itu biasa bersinergi, berkolaborasi. Soalnya dalam hal menginisiasi pembangunan pertanian organik di Malino itu kami juga sama dengan Kementerian membuat melakukan pemetaan secara partisipatif di desa-desa di Maros itu di Kementerian Maros. Melakukan upaya pengolahan sampah itu dengan wali kota Makassar, Kalah, Goa dan Alas. Jadi pada dasarnya sebenarnya sangat tergantung dengan case apa yang kami advokasi. Karena kalau advokasi tambang itu pemerintah akan lebih berpihak ke perusahaan gitu, misalnya. Itu akan lebih berpihak ke perusahaan gitu, misalnya. Itu. Ya. Terakhir ini kan, dari saya sedikit. Apa sih langkah awal ini di awal tahun ini Walhi yang dilakukan? Oke. Tahun ini kami akan mengadakan dalam waktu dekat ini ya, itu mengadakan 2 kegiatan dalam rangka advokasi air bersih di Kota Makassar. Pertama itu adalah melakukan dialog multi pihak atau mengundang para pihak termasuk pemerintah untuk kira-kira duduk bersama bagaimana mengawal agar air bersih ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada. Yang kami undang itu rencana Komisi C DPRD Kota Makassar, PDAM Kota Makassar, Balai Besar Wilayah Pembangunan Sungai Cilibera,
pelatihan keluarga. Jadi dari selalu malah kami juga melakukan pendampingan itu biasa melakukan yang namanya pelatihan. Ya. Baik, itulah tadi beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada pemateri. Saya atas nama Gung Perdana berdoa semoga organisasi Wali ini bisa sukses selalu dan apa yang belum tercapai bisa tercapai, dan semoga pemerintah itu selalu mendukung dan mensupport organisasi Wali itu sendiri. Ya, saya Gung Perdana pamit undur diri bersama kakak materi ini samping saya. Bila kita bilhak, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.